Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Face Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, bahwa Face Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini, tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Pada seri ketiga SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai penyampaian SP2DK dari DJP, menganalisa surat SP2DK, hak dan kewajiban WP dalam SP2DK, kemudian batas waktu penyampaian tanggapan SP2DK, serta teknik pembahasan tanggapan melalui konseling. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya-jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak dan Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya-jawab nanti. Yang terakhir, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu, dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi maupun badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri relawan pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan ke seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silahkan Pak Dodo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini di hari Jumat,
tanggal 26 Juli 2024 kita akan bahas webinar SP2DK seri yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi di dua seri yang kemarin kita udah sempat bahas overview terkait dengan bagaimana sih pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, penyebab atau kondisi data pemicu yang memungkinkan kita dapat SP2DK. Nah, hari ini kita akan coba masuk kalau kita dapat SP2DK, gimana sih caranya kita menanggapinya dan kira-kira strategi apa yang harus kita terapkan dan nanti implementasi yang harus kita lakukan dari SP2DK tersebut sampai konseling seperti apa ya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga silakan bertanya di kolom chat tadi yang setelah dipaparkan oleh Pak Bambang tadi, atau nanti kita banyak banget akan diskusi di forum kita di WhatsApp group. Nanti besok akan saya mulai unmute ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu boleh bertanya langsung kasus-kasusnya. Meskipun nanti di pekan depan kita mulai masuk ke materi-materinya ya, kasus-kasusnya ya. Jadi mulai ngomongin gimana sih koreksi penghasilan, nanti pekan depannya koreksi biaya, pekan depannya ada bunga pinjaman gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh sharing ke kami terkait dengan kasus yang dihadapin. Jadi hari ini saya juga akan tampilin contoh kasusnya. Ada peserta webinar yang sempat mengirim ke kami, ke email kami yang nanti kami akan show terkait dengan kasusnya ya Bapak Ibu semua. Oke, hari ini kita akan bahas gimana sih SP2DK yang disampaikan oleh KPP, kemudian hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak atas SP2DK, kemudian batas waktunya seperti apa, kemudian bagaimana teknik pembahasan dan termasuk analisa dari surat-surat yang kita terima ya Bapak Ibu. Karena kan ini surat-suratnya kan berarti meliputi kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi 5 tahun terakhir yang belum daluarsa dan belum dilakukan pemeriksaan pajak, besar kemungkinan gitu ya kita akan dapat SP2DK ya Bapak Ibu. Kemungkinan ya, itu pun hasil dari hasil penelitian ya. Oke, saya overview dulu terkait SP2DK-nya sendiri ya. SP2DK sendiri ini diatur di SE 05 2022 bahwa SP2DK penjelasannya adalah berupa surat yang diminta oleh kantor pajak berupa meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan yang dimiliki oleh kantor pajak ya. Jadi kantor pajak itu menghimpun data dan keterangan dari berbagai macam sumber ya Bapak Ibu. Kemudian ini terkait dengan kepatuhan material. Nanti ada apa bedanya material dan formal. Jadi konsentrasinya hari ini yang SP2DK adalah terkait dengan kepatuhan material. Nah, data dan keterangan yang dihimpun oleh KPP mungkin mengindikasikan, ini masih indikasi ya, masih mungkin bahasanya adalah praduga, ya praduga adanya ketidakpatuhan atau adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Jadi memang tatarannya tidak seperti pemeriksaan yang secara prosedur ada surat perintah pemeriksaan, ada timnya sendiri, tim fungsional pemeriksa, ada permintaan data dan dokumen gitu ya secara resmi ya. Kalau ini tidak ya, mereka cuma mengirimkan surat, cuma beberapa lembar saja gitu ya. Kemudian mengirimkan ke kita, tolong untuk dijelaskan ya, tolong dijelaskan data-data ini gitu ya. Nah, data apa yang dimiliki oleh kantor pajak itu berupa data-data informasi yang memang mereka himpun dari SPT yang udah kita sampaikan. Salah satunya ya, SPT yang telah kita sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu
pernah lapor SPT badan gitu ya, SPT badan, kan formulirnya cukup banyak ya, ada 2 formulir induk, ada 6 lampiran, ada 8 lampiran khusus gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga plus lampiran-lampiran yang lain pendukungnya, laporan audit gitu ya, entah laporan keuangan yang non audit gitu ya, kemudian daftar eh, nominatif promosi gitu ya, entertainment dan lain-lain, termasuk hitungan DER dan sebagainya. Nah, data yang ini masih ngomong SPT tahunan, belum lagi SPT masa ya. SPT masa kan banyak ya, dari PPN, 21 dan lain-lain. Nah, ini sama mereka akan diolah, ya diolah. Diolah, kemudian menggunakan teknik atau metode-metode yang biasanya lazim atau umum yang mungkin biasanya dilakukan oleh teman-teman pemeriksa pajak. Ya, entah metode ekualisasi gitu ya, umum metode apa namanya, mencocokkan antara kredit pajak ya di laporan keuangan dengan di bukti fisik dan sebagainya gitu. Atau misalkan ada beberapa item-item yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan ya dari SPT-SPT yang masuk kan, kayak misalkan Bapak Ibu melampirkan neraca ya, gitu ya, neraca rugi laba. Nah, mereka nanti bikin analisa-analisa nih, analisa keuangan, analisa laporan keuangan, analisa vertikal, horizontal, dan lain-lain. Dan kemudian nanti harus Bapak Ibu tanggapin. Ya, misalkan contoh nanti ya, ada kasusnya. Misalkan kenapa em, ada utang naik gitu ya. Kemudian persediaan turun gitu ya. Nanti itu dipertanyakan, ya, dipertanyakan. Termasuk rasio-rasio yang lain, kayak rasio profit margin gitu ya, terus profit margin, corporate tax turnover gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dari sisi data yang udah mereka dapetin. Nah, termasuk data-data dari alat keterangan dari KPP. Ya, eh, misal ya, misal Bapak Ibu kreditin pajak masukan, tapi ternyata si lawan transaksinya nggak lapor pajak keluaran, gitu ya. Nah, si penjualnya itu nanti dapat alket dari KPP kita, alat keterangan, mohon untuk diteliti apa benar mereka belum lapor sama sekali, gitu ya. Itu bagian alket. Atau dari hasil kunjungan, gitu ya. Ya, kunjungan itu berarti ada visitasi dari KPP untuk melihat probisnya kita, misalkan gimana sih value chain-nya kita, kemudian bagaimana mekanisme pembelian, penjualan, stok gudang, ya, persediaan dan sebagainya. Kemudian dari hasil juga termasuk hasil pengumpulan data dan keterangan ya Bapak Ibu. Dan ini bisa jadi meliputi juga data-data dari pihak luar, ya pihak luar. Jadi dari pihak eh, instansi, profesi, kemudian dan sebagainya ya. Atau misalkan dapat informasi data dari pengaduan. Nah, ini kemudian akan disatukan gitu ya dalam bentuk penjelasan ya ke kita. Nah, nanti di SP2DK Bapak Ibu juga udah pernah dapat ya pasti ya, semua juga sudah paham dan udah familiar SP2DK ini. Akan diminta eh, terkait dengan penjelasan. Ya, ruangnya memang kita dikasih waktu yang cukup singkat gitu ya, cuma 14 hari ya gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan itu bisa dalam bentuk surat tertulis gitu ya, atau nanti pembahasannya bisa langsung tatap muka langsung gitu ya, ketemu AR-nya, kemudian atau misalkan pakai audio visual kalau misalkan jaraknya terlalu jauh gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini Bapak Ibu. Ya, sedapat mungkin ya strateginya adalah nanti kita ngasih penjelasan. Jangan sama sekali SP2DK yang didapat sama kita nggak tanggapin. Ya, paling nggak kita tanggapin lah. Apapun bentuknya nanti, apakah mungkin akan terjadi kurang bayar atau kita ketidaksetujuan kita atau argumentasi kita, silakan tertuang di surat.
Nanti dari hasil hasil surat yang udah kita sampaikan, nanti biasanya akan diundang untuk konseling, ada pemaparan dari mereka, dan gimana kita menanggapi hasil pemaparan mereka. Karena bisa jadi, ini di praktek di lapangan bisa terjadi, apa yang tertuang di SP2DK dengan pemaparan teman-teman tim AR berbeda jauh, gitu ya. Misalkan contoh di SP2DK bicara cuma tentang tentang ya mungkin ekualisasi biasa gitu ya, ekualisasi 21, 23 dan sebagainya. Tapi ternyata waktu pembahasan dengan AR ya beda jauh ya, karena mereka mungkin ada analisa lapangan keuangan yang tidak disampaikan di SP2DK, kita baru bayangkan atau gitu ya. Nanti gimana cara nanggapnya kita akan bahas. Oke, nah sekarang apa sih bedanya penelitian formal dan material ya Bapak Ibu? Yang formal ini terkait dengan surat imbauan, teguran, dan STP ya. Jadi bagi kita ya biasanya gitu ya, kalau menjalankan kegiatan usaha, kalau barangnya adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kan diupayakan harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak ya Bapak. Nanti mereka setelah lihat bahwa ini adalah BKP atau JKP dan yang bersangkutan belum jadi PKP, ya diimbau ya untuk segera mendaftarkan diri, yang melaporkan sebagai. Kemudian pemenuhan kewajiban perpajakan tahun berjalan biasanya. Nanti dicek ya, apakah sudah dipenuhi apa belum ya sampai jatuh tempo pembayaran ya. Atau misalkan kekurangan angsuran 25 tahun berjalan, apakah sudah sesuai belum SPT-nya. Nanti dicek ya, karena ketentuan ini kan diatur di putusan dirjen ya, terkait dengan angsuran 25. Kemudian ada ya analisa ya, naik turunnya angsuran. Nanti bertanya, kenapa naik, kenapa, kalau naik sih nggak bertanya ya, tapi kalau turun yang bertanya. Ya kalau turun, kenapa dibandingin dengan tahun lalu turun, ya nanti dipertanyakan. Ya Bapak Ibu harus bisa ngasih argumentasi bahwa bisa jadi tahun ini mengalami penurunan, atau tahun lalu ada penghasilan tidak teratur yang waktu untuk angsuran 25 kita take out gitu ya. Atau ya ada SPT-SPT yang mungkin nggak lengkap, ya nggak lengkap, misalkan Bapak Ibu nggak bikin teaser, master file, lokal file yang TP-Doc gitu ya, nggak nyampaikan, nanti dihimbau untuk dibetulkan. Atau misalkan Bapak Ibu diaudit, tapi nggak menyampaikan laporan auditnya gitu ya, nanti dihimbau untuk bikin pembetulan dan lain-lain ya. Nah, ada juga surat teguran kalau Bapak Ibu nggak pernah menyampaikan atau menyampaikan lewat dari batas waktu pelaporan, nanti ditegur dulu, ya, dikasih ruang untuk segera melaporkannya. Ada juga yang STP-STP ya Bapak Ibu. Jadi STP-STP ini kan karena apa ya, keterlambatan ya. Umumnya karena keterlambatan pembayaran gitu ya, yang kemungkinan Bapak Ibu akan kena sanksi bunga gitu ya, atau keterlambatan lapor gitu ya, sanksi denda gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini ya Bapak Ibu, yang material. Karena ini yang kemudian menjadi analisa ya, untuk diterapkannya SP2DK ya. Pertama adalah analisa, ya, sorry, sebelum masuk ke sana, perlu saya garis bawahi analisa kepatuhan ini untuk all taxes. Pertama untuk all taxes. Jadi tidak cuma parsial, cuma PPA badan saja, atau PPN saja, tapi all taxes. Pertama adalah analisa dari profil risiko berdasarkan compliance risk management dan business intelligence yang dimiliki oleh DJP. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Bapak Ibu perlu tahu bahwa setiap WP yang dikirim SP2DK itu tidak serta-merta langsung dikirim SP2DK ya. Jadi misalkan AR apa namanya bikin analisa sederhana, kemudian langsung dikirim SP2DK, enggak. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa bagian-bagian yang
memungkinkan akan melibatkan tim-tim yang lain ya di KPP yang bersangkutan. Nah, ini diatur di SC05-nya. Ya, dan posisi bisa melibatkan teman-teman pemeriksa, gitu ya. Kemudian tim ekstensifikasi, gitu ya. Dilibatkan, kemudian ada pemaparan secara internal di mereka, kemudian minta ruang pendapat, gitu ya. Dan ternyata kalau udah diputuskan akhirnya naik ke SP2DK, dikirim SP2DK, itu berarti dari sisi analisa mereka udah pasti dan udah bisa diyakinkan kebenarannya ya, meskipun nggak kebenarannya nggak mutlak gitu ya, nggak mutlak kan ini kan baru indikasi ya. Makanya ketika kemarin kita bahas CRM, compliance risk management, yang ada sumbu X dan sumbu Y ya, kalau Bapak Ibu ingat ya, yang di kuadran merah gitu ya, di kuadran merah yang kemarin kemungkinan besar itu yang punya peluang dikirimkan SP2DK-nya gitu ya. Nah, termasuk bisnis intelijen yang lainnya. Jadi misalkan hal-hal yang didapat gitu ya, didapat informasinya dari data internal maupun eksternal si kantor pajak gitu ya. Yang kedua adalah analisa untuk laporan pembayaran pajak atau kesusahan data profil. Jadi misalkan penyampaian SPT, pembayaran pajak, klasifikasi lapangan usaha, dianalisa ya, dilihat tingkatnya, patuh apa enggak, kemudian ya kemarin ada yang WP, saya ingat banget kemarin ada WP perusahaan kopi ya, perusahaan kopi dia dap, dia daftar sebagai PKP ya. Padahal kalau kopi itu kalau kita bahas dia punya coffee shop gitu, padahal kalau kita bahas di ketentuan Undang-Undang PPN ini kan termasuk bagian dari jasa boga ya, Bapak. Makan minum gitu ya. Makan minum ini kan nggak kena PPN, tapi dia kenanya pajak daerah, pajak restoran. Nah, dia nggak ngelapor nih 3 tahun apa 2 tahun gitu ya, sejak dia jadi PKP. Nah, dikirim SP2DK, dibilang selama ini Anda nggak perlu melapor, gitu ya sama sekali. Nah, kalau kayak gini kan punya resiko ada keterlambatan pelaporan ya. Kalau KPN kan sanksinya nggak cukup, lumayan gitu ya, sebulan 500.000 gitu ya. Jadi kalau kali 3 tahun aja, ya bisa dihitung ya, 36 kali 500.000, hampir 18 juta gitu ya. Nah, ini akan dicek ya. Kemudian yang ketiga, analisa dari proses bisnisnya si WP-nya sendiri. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu perlu antisipasi ya, antisipasi. Eh, proses bisnis ini kan ini cukup banyak ya. Kalau bisnis kita ya, kalau bisnis kita nanti dicek lini per lini, ada aspek apa gitu ya. Nah, saya ngambil contoh guidance saja ya. Salah satu yang biasanya dilakukan adalah kalau Bapak Ibu eh, apa ya, posisinya adalah ada transaksi pajak keluaran, pajak masukan gitu ya, dan ada ekspor impor, ini memungkinkan melibatkan institusi dari pihak lain. Ya sederhananya gini, kalau ekspor impor ini kan melibatkan bea cukai. Berarti ada data-data yang pernah kita sampaikan di bea cukai yang kemudian ada pertukaran informasi antara DJP dengan bea cukai. Ya, nanti ada analisanya nanti akan saya sampaikan di kasus di pekan depan ya untuk yang omset. Jadi kalau ekspor ada menunjukkan PIB, kita juga melapor di SPTPN gitu ya, di 1111A1 gitu ya. Ini bisa terjadi perbedaan angka gitu ya. Terus yang kedua, setiap proses bisnis itu pasti punya ruang ada potensi pajak. Pasti ya. Contoh misalkan Bapak Ibu eh, jualan, misalkan Bapak Ibu misalkan ini deh, perusahaan kayu gitu ya, olah kayu dari logging kayu yang dari kehutanan kemudian diolah, dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada bahasanya ada scrap gitu ya, ada scrap, ada barang-barang sisa gitu ya. Nah, mereka akan bertanya nih barang sisa kemana ini? Apakah dijual, apakah dipakai sendiri gitu ya, atau misalkan dibuang gitu ya, diberikan cuma-cuma kepada pihak lain. Karena setiap lini nanti ada aspek. Kalau dibuang
Ya nanti apakah ada berita acara gitu ya. Kalau misalkan dikasih cuma-cuma mungkin ada KPN-nya gitu ya, sebagainya. Terus keempat, keempat ini yang memang biasanya dilakukan sama teman-teman apa ya internal kita ya dari financing kita ya, analisa laporan keuangan. Jadi mereka akan bikin analisa laporan keuangan dari catatan laporan keuangan yang biasanya ada di lampiran audit gitu ya. Kemudian analisa di neraca, rugi laba, perubahan suku modal, dan lain-lain yang rasio-rasio ini. Bagi kita tim accounting atau tim tax yang atau manajemen keuangan itu terbiasa dengan rasio-rasio ini ya. Nah, rasio-rasio ini bisa mengindikasikan WP ini nggak dalam kondisi tidak sehat, gitu ya. Kemudian WP ini dalam kondisi eh, berapa sih marginnya, gitu ya. Kemudian naik turun, ya, naik turunnya masing-masing akun, gitu ya. Itu kemudian yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, ya, mengindikasikan pertanyaan-pertanyaan. Contoh ya, contoh, misalkan Bapak Ibu ada biaya audit, misalkan audit gitu ya, biaya audit. Tapi ternyata laporan keuangan Bapak Ibu nggak diaudit. Mereka bertanya ini biaya audit ini apa gitu ya. Ya kalau memang biaya audit itu bukan bicara biaya audit untuk laporan keuangan bisa dijelaskan. Ya bisa dijelaskan. Oh ini misalkan laporan biaya audit untuk apa ISO gitu ya, untuk apa kualitas produk dan lain-lain gitu ya. Itu oke. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada pinjaman dari pihak bank, kemudian tidak ada laporan auditnya, itu jadi pertanyaan lagi. Jadi analisa-analisa ini komprehensif. Jadi mereka nggak cuma bicara, oh rasio sekian selesai, enggak. Tapi menyeluruh, ya menyeluruh. Jadi nggak parsial ya Bapak Ibu, ini menyeluruh. Nah ini perlu kehati-hatian kita. Maka ketika ini adalah bagian dari kepatuhan material, paling nggak di kita juga mempersiapkan diri harus dengan analisa-analisa ini, gitu ya. Analisa laporan keuangan. Terus yang kelima, ini yang juga paling banyak juga sering terjadi, analisa transfer pricing. Ya, paling gampang sederhananya kalau posisi Bapak Ibu di laporan keuangan ada piutang gitu ya, ada piutang dari pihak berelasi gitu ya, atau hutang dari pihak berelasi, wah ini mengindikasikan terjadinya ada transaksi hubungan istimewa. Nanti dicocokin dengan lampiran 3A, 3B di SP tahunan, ya PPh Badan. Terus dicocokin, ada nggak dia bikin istisar master file lokal file? Ada CBCR atau enggak gitu ya. Ya bisa jadi mungkin nanti diminta TV doku itu di SP2DK. Terus keenam, nah ini nih, ini mungkin perlu kehati-hatian buat kita, buat wajib pajak. Hmm, jadi kantor pajak itu melihat data mirroring dari hasil pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan, sampai peninjauan kembali. Ya, Bang. Jadi laporan, semua laporan ini ada di sistem informasinya DJP ya, Bang. Kelihatan berita acara, misal pembahasan, SPUH, dan lain-lain gitu ya. Yang konsentrasi adalah gini Bapak Ibu. Hmm, jadi bisa jadi misalkan Bapak Ibu di dapat SP2DK 2021. Kemudian pernah Bapak Ibu diperiksa atau anggaplah diperiksa tahun-tahun sebelumnya, anggaplah 2016 ke bawah ya. Dengan kasus yang sama, Bapak Ibu di 2016 itu waktu diperiksa setuju atas koreksinya. Nah ini kemudian menjadi mirroring tahun sekarang. Ini perlu hati-hati ya. Saya ingat banget pernah ketemu sama AR, terus mereka itu mengenalkan satu kasus, gitu ya, satu kasus. Terus saya bilang, Pak, ini nggak bisa, Pak. Ini kami nggak setuju ini dikenakan. Terus akhirnya buka dokumen. Dan akhirnya bilang, Mas, tahun sekian kita pernah
ada pemeriksaan. Di tahun itu, perusahaan ini menyetujui koreksi pemeriksaan. Begitu. Karena itu kami mengenakan lagi. Gitu. Dengan kasus yang sama ya Bapak Ibu. Jadi apple to apple. Nah ini perlu hati-hatian. Jadi kalau bisa, kalau Bapak Ibu nggak setuju waktu pemeriksaan, bilang aja nggak setuju. Gitu ya. Jangan bilang setuju gitu ya. Karena akhirnya menjadi mirroring. Si AR yang bersangkutan malah ngasih masukan ke saya. Kalau begini, Mas nggak setuju. Besok-besok, dibilang itu besok-besok, ketika ada pemeriksaan yang polanya sama, bilang aja nggak setuju. Dia bilang gitu. Sehingga nggak jadi data mirroring. Karena kalau data mirroring ini akan menjadi apa ya? Menjadi eh, hal yang sama gitu ya. Termasuk misalkan Bapak Ibu SP2DK sekarang. Bapak Ibu SP2DK sekarang setuju. Misalkan atas koreksinya si pemeriksa. Kemudian next tahun depan akan menjadi hal yang sama loh polanya. 2022, 2023, 2024. Jadi perlu hati-hati dulu gitu ya. Makanya perlu kita mitigasi dulu di awal. Nah, biasanya lebih baik ya, lebih baik di kita. Tadi saya bilang setiap aspek transaksi itu kan memungkinkan akan menimbulkan punya potensi pajak ya Bapak. Sehingga paling enggak setiap transaksi itu udah di scanning banget bersih dari aspek pajak. Jadi artinya misalkan gini, misalkan ya, yang sampai sifatnya konservatif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu eh, ada jasa bengkel, tapi bengkelnya di pinggir jalan. Misalkan ada driver kita lagi keluar bawa motor, bannya rusak gitu ya. Kemudian harus ke bengkel, bengkel pinggir jalan tapi nggak dikasih bon. Kan Bapak Ibu masukin ke jasa pemeliharaan kendaraan. Objek 23 dong gitu ya. Ya udah dipotong aja. Jadi dari awal kita udah memitigasi bahwa tiap aspek transaksi itu ada mengumpulkan potensi pajak dan kita harus sudah segera di awal udah mengantisipasi memungkinkan ini potensi pajaknya seperti ini. Jadi di scanning dari awal seluruh transaksi. Atau memang sebelum transaksi dibikin uh, manual guidance-nya sehingga buat kita ketika ketika ada P2DK pemeriksaan, oh itu bersih clear ya, bersih bahwa semuanya udah dijalankan rapi dan benar. Meskipun ya nanti punya resiko, punya potensi bahwa ya kalau nggak dipotong berarti kita tunjang, pajaknya kita yang nanggung, ada cash flow lagi yang bertambah. Tapi kalau ditunjang dampaknya labanya akan turun gitu ya, PPh badannya akan turun 22%. Itu ya, jadi ada di mirror. Terus yang ketujuh, nah ini data internal dan eksternal ya. Nah, ini ada pertukaran informasi gitu ya, antar lembaga gitu ya, antar instansi pemerintah, asosiasi pihak lain. Jadi ya ini memungkinkan sekarang, apalagi udah terjadi keterbukaan informasi ya. Kemudian ada laporan hasil analisa ya. Kemudian lembaran laporan dari intelijen ya di kantor pusat gitu ya atau di Kanwil. Nah, ini juga nah ini kita biasanya kita nggak tahu nih hal kayak gini ya. Maka lakukan analisa-analisa ya. Terus yang terakhir kunjungan ke lokasi WP ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya. Jadi SP2DK yang diterbitin sama kantor pajak setelah kita tahu ada indikasi dan kita menjadi salah satu WP yang dikirim oleh SP2DK, pertama SP2DK-nya dari DJP bisa dikirim via fax email, kemudian atau kurir, atau kunjungan langsung ke wajib pajak ya. Jadi atau kita disuruh datang ke KPP gitu ya. Nah, atau misalkan nanti ketika posisinya ini eh, diterbitkan, itu paling lama 3 hari langsung sudah disampaikan, ya disampaikan ke kita.
Dan rencananya nanti di Cortex ya, di nggak tahu ya 2025 atau 2026 gitu ya, itu SP2DK muncul tuh di dashboard kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ada kayak notif nanti ya, dan notifikasi di Cortex itu bilang bahwa ini ada SP2DK muncul. Jadi sekarang udah nanti metode pelayanan semua online gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika disampaikan ke dari KPP ke wajib pajak, WP-nya menerima apa enggak? Bersedia menerima apa enggak? Kalau nggak bersedia menerima, ya nggak bersedia menerima, ya maka ini ya, maka si WP dianggap tidak menyampaikan penjelasan. Langsung dibikin berita acara, Bapak. Berita acara ya. Jadi kalau berita acara, laporan hasil P2DK kayak gimana gambarnya nanti saya liatin. Nanti di berita acara dan laporan P2DK nanti ada rekomendasi. Apakah Bapak Ibu diarahkan ke pemeriksaan atau tidak. Tapi kalau menerima, ya kalau menerima SP2DK, berarti langkah berikutnya apakah si WP yang bersangkutan ngasih tanggapan atau tidak. Kayak tadi saya bilang, kalau misalkan nggak ngasih tanggapan, nanti ada kunjungan, siap-siap. Ya, ada kunjungan. Jadi ada visitasi dari kantor pajak ke tempat kita ya. Tapi nanti kalau ngasih tanggapan, nanti fase berikutnya nanti ya. Kapan ngasih tanggapan, kemudian konseling dan sebagainya. Nah, yang paling nggak yang dihindari yang ini Bapak Ibu. Ini kalau saya nggak merekomendasikan. Ya. Jadi tetap menerima SP2DK, mau nanti jumlahnya banyak itu itemnya, atau sedikit kita terima dan kita kasih tanggapan. Nah, kapan batas waktunya menyampaikan tanggapan? Ya, umumnya 14 hari kalender ya, Bapak Ibu. Kalender ya, ingat ya, kalender. Bukan hari kerja, kalender. Berarti Sabtu Minggu dihitung. Ya, Sabtu Minggu dihitung. Meskipun em, ya itu bisa aja nanti dikomunikasikan dengan tugas pajak ya Bapak Ibu sama AR-nya. Nanti penjelasannya bisa tertulis ya, bisa tertulis. Jadi tertulis dulu, sampaikan tertulis, kita sampaikan, kemudian bisa tatap muka langsung. Jadi tanpa tertulis nggak masalah, langsung ketemu janjian ketemu AR-nya, kemudian menjelaskan ya. Tapi mungkin yang tatap muka bisa berkali-kali ya, karena mungkin ada dokumen yang dibutuhkan. Tapi nanti kalau tertulis, ya ada undangan konseling nanti ya. Karena kan dari tertulis ini nanti sama airnya akan diolah dulu ya. Datanya sesuai apa enggak, benar apa enggak, dan sebagainya. Nah, kita diberikan hak ya untuk menyampaikan tadi 14 hari, kemudian bisa menyampaikan lebih dari satu kali. Ya, lebih dari satu kali diperbolehkan. Jadi enggak cuma satu kali aja selesai surat tertulisnya, habis itu stop. Tapi bisa berkali-kali. Tapi ruang jangka waktunya tetap diperhatikan ya di penjelasannya. Kemudian kalau WP menyampaikan penjelasan itu lewat dari jangka waktu, KPP tetap dapat menerima ya dan menggunakan untuk penelitian dan simpulan rekomendasi dari laporan hasil P2DK-nya ya. Yang mempertimbangkan semua ya, etikat baik, risiko ketidakpatuhan, efisiensi dan jangka waktu P2DK-nya. Karena P2DK itu ada jangka waktunya Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat ada jangka waktunya. Jadi nggak serta-merta kalau ada SP2DK bulan Februari gitu ya, kita baru nanggapin sekarang. Wah, itu luar biasa itu. Ya, karena ada jangka waktunya. Nanti biasanya Bapak Ibu juga diinformasiin sama airnya. Pak, Bu, kita ada waktunya untuk bikin laporan gitu ya. Mungkin nanti ada juga resiko ditanya oleh kanwil. Ya, karena mereka kan dipantau oleh kanwil. Nah, nanti tanggapan tertulisnya bisa berupa pembetulan SPT gitu ya, kemudian surat gitu ya, atau penjelasan secara elektronik ya, dan lain-lain.
Nah, nanti waktu pembahasan, ini pembahasan. Jadi kan Bapak Ibu udah masukin surat tertulis atau ngasih ya tadi ya tertulis kemudian nanti diundang di pembahasan. Nah di pembahasan ini kan nanti diundang ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa nanti biasanya digeser serahkan ke konsultan nggak jadi masalah ya konsultan resmi ya ada izinnya atau Bapak Ibu juga mewakili wajib pajak atau juga direktur hadir juga nggak jadi masalah. Nah biasanya nanti pembahasan yang di kantor pajak nanti AR akan ditemani mungkin pengawas lah ya, tim pengawas. Ya, mungkin kalau pengawas itu bahasa sederhananya eh, entah kasih waskon gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi biasanya entah satu atau dua orang. Nah, ini yang kadang-kadang nih, ya kadang-kadang nih. Ini pengalaman, mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalamin. Ada AR yang langsung straight point terhadap eh, ini, kasus-kasusnya. Ya, kasus-kasusnya ya. Karena ini kan modelnya beda-beda ya. Jadi waktu ketemuan ada langsung 100 poin kasus-kasusnya. Poin-poinnya langsung ya. Misalkan ada 5 poin, 5 poinnya. Ada yang juga nge-brief dulu di awal. Dia ngasih kayak hmm, ada pemaparan, ya buka slide gitu ya, pemaparan slide. Kasih tahu PT ini bergerak di bidang ini, maka betul gitu ya. Lokasinya di sini, industrinya ini, bahkan mereka bisa sampai menunjukkan siapa pemegang sahamnya, siapa direkturnya. Kemudian mungkin juga bisa membongkar data-data transaksi afiliasi. Ya, eh, Tuan ini punya perusahaan ini, gitu ya. Perusahaan ini pemegang sahamnya ini, gitu ya. Jadi dibongkar semuanya. Ya, dibongkar. Termasuk kalau misalkan Bapak Ibu pemegang sahamnya luar negeri, ya perusahaan luar negeri, itu bisa jadi dibongkar siapa pemiliknya sebenarnya. Jadi dia akan overview dulu, ya dari apa namanya dari perusahaan, ya dari internal perusahaan itu bergerak di bidang apa dan seterusnya. Yang kedua, gambaran umum tadi, analisa lapangan keuangan. Jadi saya pernah ada kasus, di lapangan keuangan, di SP2DK itu nggak pernah disampaikan analisa lapangan keuangan. Tapi waktu pembahasan dengan AR, itu dijabarin lapangan keuangan. Analisa vertikal, horizontal gitu ya. Kalau yang horizontal kan perbedaan antar tahun ke tahun ya, naik apa turun ya Bapak Ibu. Kalau vertikal kan hubungannya misalkan biaya sama omset, joget sama omset gitu ya. Dia kas sama total aset gitu ya, hutang sama total hutang dan modal gitu ya dan sebagainya. Ya vertikal. Bahkan sampai rasio-rasio keuangan, ya profitabilitas, likuiditas, solvabilitas gitu dan sebagainya. Itu semua dibikin, ya dibikin. Nah, ketika dibikin itu dikelihatan itu kira-kira apakah perusahaan ini sehat apa enggak, kemudian bakal sustainable apa enggak gitu. Dan mungkin akhirnya dari analisa laporan keuangan yang kita sampaikan itu dihubungkan dengan hal yang lain. Tadi saya bilang, dihubungkan dengan hal yang lain. Misalkan ada hutang dengan pemegang saham, ada ini enggak? Ada perjanjian apa enggak? Gitu ya. Ada piutang dengan pemegang saham, ada perjanjian apa enggak? Ngakuin pendapatan bunga apa enggak? Jadi semua dihubungkan. Ada construction in progress naik, misalkan CIP naik. Ditanya, ini bikin bangunan atau apa? Gitu kan. Mungkin ada aspek apa pajak untuk konstruksi ya PP 4 ayat 2 dan seterusnya. Dan yang lain-lain ya Bapak Ibu. Terus mereka bikin gambar pola ini penjualan sekian, biaya sekian dan sebagainya. Nah, ini indikasi-indikasi di awal di lapangan keuangan. Nanti waktu tektokannya mereka ya akan bilang ini punya potensi seberapa besar. Tapi outputnya sekian sekian mungkin sekian juta gitu ya, ratus juta gitu ya. Atau PP badannya sekian. Bahkan yang punya potensi adalah ini Bapak Ibu.
yang nggak pernah kita tahu datanya, yaitu corporate corporate tax turnover ratio, CTTOR. Jadi CTTOR ini adalah rasio berapa PPh terutang kita dibandingin dengan omset, dibandingin dengan pendapatan kita, penjualan. Dia akan lihat persentasenya. Dan persentase kita, berapa PPh jumlah pajak yang udah kita bayar selama 1 tahun dibandingin dengan penerimaan negara di KPP berapa persen. Dan nanti mereka akan melakukan analisa perbandingan dengan industri sejenis. Nanti kita akan bahas, kita akan lihatin contohnya, industri sejenis. Ini kemungkinan besar apakah lebih kecil atau lebih besar ya dari industri sejenis. Kalau misalkan lebih kecil, itu kemudian muncul pertanyaan. Tanya, kenapa? Ya, formalnya memang nggak harus sama gitu ya, harus sama. Bisa terjadi perbedaan rasio ya. Ya, nanti coba kita lihat ya, kita lihat contohnya. Nanti ada pembahasan itu kemudian ya gimana langkahnya? Apakah bersedia untuk kalau misalkan ada hal-hal yang kurang bayar, benar-benar kurang bayar ya Bapak Ibu, benar-benar kurang bayar. Nanti akan muncul pertanyaan kapan mau bayar gitu ya. Dan kapan mau bikin pembetulan SPT gitu ya. Nanti dibalikin lagi ke WP-nya ya. Kemudian eh, kalau nggak setuju, nggak sepakat gitu ya. Ya ini yang kemungkinan besar bisa diarahkan, dinaikkan, direkomendasikan untuk eh, pemeriksaan gitu ya. Tapi kan semua mau naik ke pemeriksaan atau berhenti di SP2DK itu kan balik lagi ke kita ya Bapak Ibu. Balik lagi ke kita. Artinya kalau mau dinaikkan ke pemeriksaan kita siap apa enggak gitu ya. Itu semua balik lagi ke kita lah. Bukan berarti berakhir SP2DK aman. Nggak ada jaminan juga. Nggak ada jaminan juga. Karena nanti kita lihatin ya, contoh laporan hasil P2DK-nya, direkomendasikan sebagai apa. Nah ini kemungkinan laporan P2DK-nya kita nggak dapat, bisa nggak dapat. Nah sekarang timeline-nya dulu ya, Bapak Ibu. Timeline-nya dulu. Timeline-nya ini, P2DK itu dikasih waktu 60 hari. Jadi sebenarnya kantor pajak ketika SP2DK itu terbit, dikasih waktu cuman 2 bulan untuk bikin laporan hasil P2DK-nya. Makanya akhir itu dikejar-kejar Bapak Ibu. Jadi 60 hari. Kalaupun diperpanjang itu karena ada alasan tertentu, kasih waktu tenggang waktu 30 hari perpanjangan. Jadi kurang lebih 3 bulan sebenarnya. Kalau lewat dari perpanjangan ini, nanti teman-teman dari Kanwil ngasih warning ke AR, ini mau gimana, mau ditutup atau mau gimana gitu. Ini kemudian ditanya-tanya. Makanya eh, teman-teman yang di KPP itu diawasi sama Kanwil, Bapak Ibu. Jadi teman-teman Kanwil itu bisa datang dua minggu sekali atau 1 bulan untuk menanyain progres ke AR. Nah ini yang kemudian karena didesak maka harus segera diselesaikan, ya diselesaikan. Kalau misalkan kita nggak sepakat ya nanti diarahkan ke pemeriksaan, itu ya Bapak Ibu. Nah ini simpulan-simpulannya nih, simpulan-simpulannya, rekomendasi dan simpulan dan rekomendasinya. Kalau kiranya tidak ditemukan indikasi, yang ini ya, patuhlah sebenarnya WP-nya, maka dianggap selesai. Ya, jadi nggak dinaikkan ke proses pemeriksaan. Atau WP nggak ditemukan, ya nanti usulan pengamatan intelijen, kemudian ubah data secara jabatan jadi non efektif mungkin gitu ya, atau layanan perpajakan secara jabatan. Meninggal dunia, negara selama-lamanya sudah dibubarkan, tidak memberikan penjelasan P2DK, atau memberikan penjelasan tidak sesuai hasil penelitian dan tidak bersedia menyampaikan membentuk SPT, siap-siap diperiksa. Jadi kalau Bapak Ibu yang posisinya nggak ngasih SP2DK, pasti dinaikin ke polisi. Atau ngasih penjelasan, kemudian
nggak bersedia membayar gitu ya, membutuhkan SPT sesuai penelitian bisa kemudian kasih penjelasan dan membetulkan SPT sesuai hasil penelitian. Ya, nanti dicek, bener nggak? Udah dibetulin SPT-nya. Mungkin kalau udah dibetulin SPT-nya udah clear, ya nanti naik. Berarti kedua DK-nya selesai. Kemudian menyampaikan penjelasan, perlu validasi dan kebenarannya, nanti perlu ada penilaian dulu, ya. Kemudian ada juga WP memiliki data nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya, nanti ada perubahan data, ada usulan secara jabatan. Nah, ada indikasi lain, ya, eh, pelanggaran terhadap layanan atau fasilitas perpajakan, nanti ada perubahan terkait dengan layanan. Nah, ditemukan kesalahan produk hukum, salah tulis, salah hitung gitu ya, nanti diusulin pembetulan produk hukum, ya. Dan lain-lain ya nih Bapak Ibu. Jadi bisa jadi lagi sedang diperiksa, dia lagi diperiksa, terus tiba-tiba dapat P2DK gitu ya. Jadi biasanya dicek dulu, benar nggak ada P2, ada pemeriksaan, nanti P2DK-nya di stop gitu ya. Kemudian ada pengawasan, nanti diteliti ya secara ulang, benar apa enggak. Ada indikasi pidana, kemudian ada pengusulan bukper gitu ya. Jadi mungkin ada data-data yang ketahuan dari SP2DK, ya udah nanti diusulin untuk pemeriksaan bukper. Dan lain-lain ya, yang strategis juga sama, ya nanti dicek kepatuhan material dan sebagainya. Nah, ini gambar umum pemeriksaan ya, seperti yang sudah pernah dijelaskan di webinar yang pertama ya, Bapak Ibu. Nanti bisa jadi eh, ada penelitian ya terkait dengan pengawasan, ada yang formal, ada material ya. Kemudian tindak lanjut pengawasan, ya ada pengusulan yang sifatnya khusus, ada yang pemeriksaan untuk tujuan lain. Memang untuk P2DK memang sedikit beda ya Bapak Ibu. Di P2DK itu pasti uh, nanti kalau Bapak Ibu lihat di surat perintah pemeriksaannya itu karena analisa resiko biasanya, analisa resiko. Nah ini kemudian yang bisa jadi nggak terbukti juga ya di SP2DK, kemudian waktu pemeriksaan bisa jadi nggak terbukti, tergantung dengan teman-teman pemeriksa. Nah, apa strateginya ya? Jadi sebenarnya tadi kita udah sempat bahas ada timelinenya, kemudian Bapak Ibu lihat critical isunya dulu ya, critical isunya dulu. Critical isu di suratnya ya, kira-kira potensinya apa sih? Gitu ya. Kemudian identifikasikan kasusnya seperti apa, kemudian siap bikin penjelasannya. Ya, penjelasannya banyak ya, dari sisi argumentasi dasar hukum bisa, atau atas data dan kasus yang sama ya. Jadi misalkan ada data, informasi dari bukti fisik, itu yang kemudian bisa kita sampaikan ke, karena kan waktu SP2DK, teman-teman AR itu nggak minta sampai bukti fisik ya Bapak Ibu. Jadi mereka ya cuman kulitnya doang gitu ya. Mereka tidak bisa masuk ke dalam. Nah itu kemudian kita harus bisa menjelaskan. Nah kemudian identifikasikan poin-poin mana yang setuju mana yang enggak gitu ya. Nanti yang setuju nanti ada arahnya, ada pembayaran pajak kemungkinan, dan mungkin ada pembetulan SPT gitu ya. Nah yang potensi yang nggak setuju dan ternyata nggak setuju itu kantor pajak juga nggak sepakat juga ya sama kita, tetap memaksakan gitu ya, maka memungkinkan ada potensi sengketa, ada sengketa. Ya kalau sengketa arahnya P2DK berarti langkah berikutnya pasti pemeriksaan, gitu ya, pemeriksaan. Nah kalau pemeriksaan kan nanti model pemeriksaan lebih komprehensif ya, data yang diminta lebih banyak gitu ya, dan metode dan teknik pemeriksaan juga diatur sendiri dan lebih kompleks juga gitu ya. Dan Bapak Ibu harus siap. Ya misalkan waktu P2DK nggak pernah melakukan pengujian arus piutang, di pemeriksaan akan dilakukan hal tersebut. Gitu ya. Di P2DK nggak pernah ada analisa eh, pengujian misalkan biaya hidup misalkan. Di pemeriksaan akan ada pengujian biaya hidup, pendekatan biaya hidup.
Jadi metodenya akan berbeda, lebih komprehensif di pemeriksaan. Memungkinkan akan besar nggak di pemeriksaan? Mungkin, mungkin ya, memungkinkan. Tapi lebih kecil mungkin, karena saya pernah ada kasus P2DK. Di P2DK itu disinyalir ada kurang bayar 11 M, 11 miliar, 11 miliar. Dinaikin ke pemeriksaan, kita nggak sepakat sama 11 miliar. Dinaikin ke pemeriksaan. Di pemeriksaan cuma ketemu 100 juta. Jadi, ya nggak terbukti gitu. Dan ternyata di pemeriksaan cuma 100 juta. Ya sudah kita bayar, memang sesuai dengan ketentuan. Jadi, apa yang di P2DK belum bisa menjadi, ya itu kan baru indikasi kan tadi, baru indikasi. Dan mereka-mereka yang diindikasikan ini, ya kita kan sebenarnya juga pengen ada rasa keadilan juga buat kita. Kalau udah ranahnya ke pemeriksaan kan kita akan capek ya tektok-tektokan sama tim pemeriksa, pemeriksa minta data ini dan sebagainya. Tapi mungkin lebih nyaman akhirnya ketika ada kepastian hukum juga ya produk hukumnya. Nah ini coba ya kita analisa surat ya. Ini contohnya ada satu teman kita ngasih ke email kami, Pak tolong di ini dibantu ya analisanya. Jadi ini ada kurang lebih ada 12 temuan ya 12 temuan di P2DK-nya ya. Saya bahas ya, misalkan yang A nih, ini ada biaya sewa ya Bapak Ibu. Biaya sewa di SPT Badan. Dia dapat dari mana sih? Nah, ini biasanya dari lampiran 2. Lampiran 2. Jadi di lampiran 2 itu kan ada rincian biaya ya, HPP, biaya usaha lain, dan biaya dari luar usaha. Nah, di satu garis itu ada biaya sewa. Biaya sewa ya, biaya sewa. Sewa total gitu ya. Nah, kemudian dicocokkan sama SPT 4 ayat 2. 4 ayat 2. Sehingga seharusnya dilakukan koreksi fiskal. Ini aneh sebenarnya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau yang dilakukan koreksi fiskal untuk di PPh Badan itu adalah terkait dengan pendapatan sewa. Karena pendapatan sewa sifatnya final ya. Sewa tanah bangunan ya, itu sifatnya final. Kalau pendapatan sewa tanah bangunan sifatnya final, itu harus kita koreksi fiskal, koreksi negatif. Nah ini diminta sama AR-nya, harusnya dilakukan koreksi fiskal. Ini membuat saya aneh. Kecuali biaya sewanya itu dihubungkan dengan natura kenikmatan. Ini bukan natura kenikmatan yang tahun-tahun sekarang ya, tahun-tahun dulu ya, ini kan kasusnya 2021 ya. Kalau dihubungkan misalkan, ini biaya sewanya, kalau sewanya sewakan kantor, boleh jadi biaya nggak? Boleh, boleh jadi biaya. Jadi nggak ada koreksi fiskal. Kalau misalkan sewanya adalah sewa, mohon maaf, sewa apartemen gitu ya, buat buat apa direksi gitu ya, buat ekspat gitu ya. Ketentuan lama kan nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh dibiayakan karena itu natura kenikmatan. Beda dengan ketentuan terbaru ya, di PMK 66. Jadi lihat arahnya dulu, biaya sewanya ini biaya sewa apa? Kalau dibilang, soalnya gini Bapak Ibu, ngomong koreksi fiskal itu ada dua kan, dua kutub, pendapatan dan biaya gitu ya. Jadi nggak semua biaya itu dikoreksi fiskal. Apalagi ngomong sewa gitu ya. Sewa ini kan 4 ayat 2. Iya, 4 ayat 2, withholding tax-nya. Tapi yang final itu yang pendapatan yang dikoreksi fiskal. Tapi biaya sewa, kalau misalkan operasional kantor, itu harusnya boleh jadi biaya. Sepanjang pendapatan kita sifatnya nggak. Yang kedua, ada biaya nih. Sorry, ada hutang lancar 39 M. Mohon dimintain dokumen. Ya. Hutang lancar itu banyak itemnya loh. 39 M hutang lancar itu kan gini. Ada hutang dagang, ada hutang pajak, ada accrued expense, ada mungkin hutang karyawan gitu ya. Itu kan hutang lancar ya. Banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalkan hutang dagang, ya umumnya nggak ada bunga gitu ya. Tapi mungkin kalau yang hutang yang lain ya, mungkin ada gitu ya. Jadi tinggal dijelasin aja ya. Tinggal kita minta tugas. Terus ada bunga pinjaman.
1,4. Dimintain penjelasan dan bukti pendukungnya. Dijelasin aja. Ya, diminta dijelasin aja. Kalau ada bukti pendukungnya, sertakan bahwa ini bunga pinjaman dengan ke siapa, kemudian berapa plafonnya, berapa tingkat suku bunganya, kapan kami harus bayar bunganya, dan nanti dia akan ngecek sih sebenarnya. Ini tahu arahnya. Arahnya misalkan, oh kalau pinjaman ke via afiliasi gitu ya, ini dampaknya ada tingkat suku bunga wajar gitu ya. Ini ada arahnya dengan DER juga nih sebenarnya. Arahnya dengan DER ya. DER 4:1 gitu ya. Bapak Ibu cek ya. Terus yang D nih. Yang D ya. Ini tadi saya bilang rasio yang ini nih. Rasio PPh terutang dengan omset. Dia 0,91%. Lebih kecil dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Bapak Ibu kalau dapat kayak gini, minta sama ayahnya. Pak, boleh dong kami dikasih report perusahaan sejenisnya. Analisanya seberapa besar. Soalnya gini Bapak Ibu, setiap perusahaan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun industrinya sama, karakteristiknya berbeda-beda. WP yang usahanya sama, dengan berbeda kondisi geografis, itu mempengaruhi. Misalkan, WP-nya ini dagang kopi di Jawa, dengan di Aceh, dengan di Papua, itu berbeda. Gitu ya. Jadi punya karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga tidak bisa disamakan. Contoh Bapak Ibu ada di KPP PMA. Enggak apa-apa ya, KPP PMA. KPP PMA ini kan tersebar di seluruh Indonesia. Tidak di satu wilayah ya. Kecuali Bapak Ibu di Pratama mungkin. Kalau di Pratama mungkin kondisi geografisnya sama, mirip gitu ya. Nah, mungkin bisa dibandingkan. Atau perusahaan-perusahaan yang baru berdiri dengan mereka yang udah lama eksis itu juga berbeda. Jadi karena penetrasi pasar, pangsa pasar juga berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamakan. Kebayang ya? Nah, ini diminta datanya. Datanya data tahun kapan? Takutnya gini, takutnya ya, takut. Kan kita nggak tahu nih data sejenis lainnya tuh berapa. Berapa persen sih industri sejenisnya. Kemudian komponen biayanya apa aja. Terus perusahaan itu diaudit apa enggak gitu ya. Kita nggak tahu. Ya. Nah ini kemudian kita minta minta ke mereka. Bukan berarti kalau lebih kecil itu menjadi lebih buruk kewajiban perpajakannya. Jadi saya ingat banget dulu di tahun 2005-2004 kantor DJP Pusat itu pernah membuat rasio benchmarking. Rasio benchmarking. Di rasio itu Dirjen Pajak sempat menyampaikan di suratnya bahwa kalau ada WP yang rasionya lebih kecil dari rasio benchmarking, tidak bisa diambil kesimpulan WP itu lebih buruk kewajiban berpajak. Kebayang ya? Bukan lebih buruk gitu. Karena semua harus dianalisa gitu. Kebayang harus dianalisa. Bisa jadi kan unsur kecilnya karena mungkin ada biaya pemasaran yang besar-besaran gitu kan. Ada promosi yang tinggi, gitu. Ada beban bunga yang tinggi. Gitu. Jadi itu ya modelnya. Gaji juga sama ya. Ini ekualisasi ya. Nanti dicek, karena bisa jadi ada yang nggak objek, kayak JHT, jaminan pensiun kan bukan objek perusahaan. Ada put gitu ya, yang belum dipotong. Nah ini biasanya harusnya punya lampiran ya. Jadi KPP, ketika ngirim SP2DK ini ada lampiran. Lampiran ini kemudian minta detailnya sama AR. Dan yang lain-lain ini bisa jadi minta soft copy ya. Rincian transaksi masing-masing ya, kasih aja JL-nya. Tapi JL-nya atas yang diminta aja ya. Indikasinya apa? Transportasi, nanti ada mungkin ada biaya sewa, kendaraan, marketing, promosi iklan, bisa jadi gitu ya. Biaya kantor, itu dicek nih. Jangan-jangan ada fixed asset, salah posting. Karena kan kalau pajak itu manfaat lebih dari 1 tahun, ya harus diakui sebagai fixed asset gitu ya. Nggak boleh ini ya Bapak Ibu, nggak boleh dibebankan sekaligus gitu ya. Dan sebagainya ya, telepon dan sebagainya.
Nah, ini analisa suratnya. Nah, gini nih contoh tanggapin, cara menanggapinya ya Bapak. Misalkan Bapak Ibu dapat nih, kemarin udah saya dibahas di webinar kedua, kalau misalkan Bapak Ibu kode 0203 gitu ya, aktor pajaknya, kan harusnya nyetor mereka gitu ya, yang nyetor mereka. Bapak Ibu kasih penjelasan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor sekian, sama Menteri Keuangan nomor sekian gitu ya. Ini satu part aja ya, sebenarnya rinciannya banyak. Itu ngambil kesimpulan, kewajiban tuh nggak di kita, kewajiban di mereka. Ya. Ngasih contoh tanggapan. Jadi kasih tanggapannya itu bisa terstruktur sesuai dengan kondisi atau dasar hukum. Ya, kita mainnya dasar hukum. Karena semua pajak itu pasti ada dasar hukumnya. Jadi mainnya dasar hukum. Sehingga kantor pajak ketika mau bikin kondisi ini bukan berarti semua kita jadi disalahkan. Karena sebenarnya kewajiban pajak itu bagi kita. Ini juga contohnya. Misalkan ada selisih biaya bunga dengan versus PPh output gitu ya. Ini ada selisih nih, 5,3. Ya kasih tahu aja, ini biaya bunga kepada apa? Kepada pihak bank. Nah itu di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang PPh, pembayaran bunga pada bank bukan objek pemotongan. Gitu ya. Ini kesimpulannya bahwa kita nggak setuju itu jadi objek pemotongan. Tapi kita ngasih penjelasan bahwa ini adalah bukan objek pemotongan. Selesai. Gitu ya. Mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan air untuk ini udah selesai untuk kasus yang ini. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu, kita mungkin ke sesi tanya jawab ya. Silakan Pak Bambang. Baik. Terima kasih Pak Dodo ya atas presentasinya yang sangat informatif. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan dari Bapak Ibu semua di kolom chat, namun karena keterbatasan waktu, kita akan membacakannya beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Dodo nantinya ya. Izin saya share screen. Yang pertama, Pak Dodo, pertanyaan Bu Mariano. Pagi, Pak, kalau SP2DK selesai tanpa pembentulan SPT, jadi WP bisa menjelaskan nih dan membuktikan semua pertanyaan di SP2DK. Apakah KPI AR jadi jelek? Karena AR selalu minta ada yang harus dibetulkan atau di-store. Kalau tidak, mereka akan mengusulkan pemeriksaan, katanya seperti itu. Ya, jadi gini ya, eh, sebenarnya kan eh, gini, kemarin juga saya sempat nanya juga ke AR, Pak, kalau misalkan kita udah selesai di P2DK, terus Bapak nggak naikkan ke pemeriksaan, apakah posisinya Bapak itu apa baik apa enggak? Ya sebenarnya indikator mereka bagus apa enggak kinerja ya ada hitung-hitungannya ya. Jadi mereka kayak kemarin juga saya sempat nanya juga, Pak, saya nggak saya nggak sepakat dengan P2DK. Terus kita naik ke pemeriksaan. KPI Bapak bagus apa enggak? Ternyata dia bilang mereka punya poin. Mereka punya poin sendiri. Ketika mereka punya poin sendiri, meskipun penerimaan nggak masuk gitu ya, mereka punya poin sendiri untuk diarahkan ke pemeriksaan. Toh nanti waktu pemeriksaan katanya tetap akan ada ini ya, ada penerimaan juga gitu ya, penerimaan negara juga. Ya, tapi ya balik lagi ke kondisi masing-masing. Ya kita tahu, kita paham juga bahwa P2DK ya ujung-ujungnya terkait dengan penerimaan negara juga ya, ujung-ujungnya gitu ya. Tapi kalaupun udah selesai P2DK-nya dan kita diyakinkan bahwa kita nggak ada perlu lakukan pembentukan SPT, bukan berarti KPI-nya air jelek. Saya mungkin gini ya, ini mindset di kita ya, ini masih selalu ya mindset di kita. Indikator bagusnya petugas pajak itu seolah indikatornya adalah penerimaan negara. Ini harusnya digeser nih. Bagusnya AR atau bagusnya penyuluh adalah ketika nggak ada temuan waktu pemeriksaan. Artinya apa? WP udah patuh. Berarti tugasnya mereka untuk ngasih pengawasan, penyuluhan, itu diterima dengan baik dan WP-nya menjalankan kewajiban pajak dengan benar. Itu harus. Tapi ya ini yang terjadi sekarang lah. Tapi itu normatif
dari sisi yang tertinggi lah gitu. Tertinggi lah, kurang lebih itu sih Ya, terima kasih konsep. Pak Dodo atas jawabannya. Berikutnya dari Pak Yohanes Joseph. Pagi Pak Dodo, izin bertanya, jika kami terima SP2DK, lalu sudah memberi penjelasan, tetapi tidak ada kabar lagi nih dari AR-nya. Apakah akan ada diusulkan pemeriksaan, Pak? Terima kasih. Iya Pak Yohanes ya Pak. Yohanes, betul. Ini Pak, eh, jangan sampai lolos Pak, ini bahaya Pak. Maksudnya gini, pertama harus di ada intens pertanyaan terus ke AR-nya. Pak, P2DK-nya sampai mana ya Pak prosesnya Pak ya? Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ini pengalaman, saya udah pernah ada kasus lebih dari 1 tahun nggak ada tanggapan sama sekali dari mereka. Tiba-tiba kebuper Pak. Ini bahaya. Ya, makanya kita harus intens bertanya ke mereka, responsif ya, dan eh, re- proaktif ya kita tanya ke AR-nya. Kenapa? Ya alasan aja normatif ditanya. Kami ditanya manajemen Pak, gitu aja. Karena paling nggak kita harus ada berita acara sebenarnya. Berita acara bahwa P2DK-nya itu kesimpulannya apa gitu ya. Sebenarnya ada laporan ya Bapak Ibu, ada laporan hasil P2DK-nya. Tapi ini yang biasanya kita nggak dapat. Jadi mereka itu nanti ada laporan hasil P2DK yang mengusulkan meningkatkan atau sudah selesai hasil rekomendasinya ya Bapak. Saya boleh share sedikit nggak Pak Bambang? Boleh, boleh, silakan Pak Dodo. Jadi gini Bapak Ibu, di ini udah tertampil ya. Jadi Sudah. di SE05 itu air itu ada ini laporan hasil permintaan penjelasan data dan keterangan. Nah ini eh, umum lah ya isinya. Tapi nanti di sini Bapak Ibu, di simpulannya. Simpulannya ini apakah ada indikasi ketidakpatuhan, modus ketidakpatuhan seperti apa, potensi seperti apa. Nah, nanti ada rekomendasi simpulannya nih. Ya, ya ini tadi yang tadi saya jelasin tidak dikemukakan modus itu ya kesimpulannya. Dan di bawah rekomendasinya. Ah, selesai. Kayak gini kan selesai ya, enak ya. Udah jelas nih, nyatakan P2DK-nya selesai. Atau diusulin pemeriksaan nih, atau pengawasan pembentukan SPT jangka waktu sampai sekian. Nah ini penting banget yang di bawah sini. Meskipun kita nggak dapat ya Bapak, paling nggak kita minta lah analisa yang ini sebenarnya kita arahnya dinaikkan ke pemeriksaan atau udah selesai. Takutnya tadi ya, takutnya posisi nggak diinformasin ke kita, naik tuh ke buper atau pemeriksaan. Jadi itu yang jadi masalah sendiri ya. Paling nggak responsif ya Pak Yohanes ya. Jangan dibiarin gantung. Malah nanti kita nggak bisa tidur nih Pak. Terkomunikasi berarti sama AR-nya ya, Pak. Ya, komunikasi betul. Kita lanjut ya, Pak Dodo. Dari Ibu Ayu Widianti. Pak, izin bertanya, apakah jika SPT terkena SP2DK, lalu dilakukan pembetulan, apakah tetap akan dikenakan denda atas pembetulan tersebut, Pak? Terima kasih. Mungkin bukan denda ya Bu Ayu ya. Kalau denda itu kan keterlambatan pelaporan. Jadi kalau misalkan pernah lapor yang pertama, kemudian kita bikin pembetulan, itu nggak akan kena denda. Sepanjang laporan normal yang pertama tepat waktu ya. Tapi kalau misalkan baru pertama kali ngelapor, berarti bukan pembetulan ya. Baru pertama kali lapor, maka kena denda. Tapi yang perlu diperhatikan yang ininya sebenarnya. Keterlambatan bayar sebenarnya. Jadi kalau keterlambatan bayar, kemungkinan besar kena bunga ya, sanksi bunga. Jadi misalkan pembetulan SPT 21 ya, 2021 ada bayar misalkan 100 juta ya kena bunga ya pakai tingkat suku bunga kali berapa bulan kali sisanya. Nanti biasanya terbit STP biasanya. Boleh Pak? Jawabannya seperti itu ya, Pak. Selanjutnya dari Pak Farid Prasetyo. Pak, izin bertanya, kita kan terima putusan banding atas all taxes dan ada pajak terutang yang harus dibayar. Apakah masih ada cara semisal peninjauan kembali agar mendapat keringanan pembayaran pajaknya dan solusi atau ada solusi lain, Pak? Terima kasih.
Ya, ini sebenarnya sesinya bukan P2DK ya, Betul. tapi nggak apa-apa ya Pak Farid ya. Iya Pak Farid. Jadi kalau putusan bandingnya ini kayaknya disinyalir kalah ya Pak ya. Kita ditolak, bahkan mungkin ada yang harus dibayar menambah, maka jatuhnya adalah eh, kalau masih nggak sepakat, nggak setuju, ngajuin peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Ya. Jadi ada upaya hukum lagi ya. Jadi nggak berhenti di sini. Meskipun di Undang-Undang Pengadilan Pajak ada jangka waktunya juga ya Pak. Jadi kalau nggak salah 6 bulan atau 3 bulan setelah diketemukannya terjadinya kebohongan gitu ya, atau ketik temunya data yang lain dan sebagainya. Silakan dicek di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Kalau solusi lain terkait dengan keringanan pembayaran pajak, ini kalau upaya hukumnya tidak dilakukan ya, kayaknya agak sedikit susah ya. Karena selama ini yang pasal 36 itu untuk produk hukum SKP sih. Tapi untuk yang ini kayaknya sih nggak ada. Ke peninjauan kembali aja sih kalau saya mengusulkan. Boleh Oh, lagi bisa ya? ya, Pak Dodo ya. Dari Pak Edi, izin bertanya Pak Dodo, salah satu anggota grup perusahaan kami sudah lakukan penjualan ke pihak lainnya atau dijual keseluruhan, gedung, mesin, dan juga bentuk usaha atau badan hukum dan legal pajak. Perusahaan yang kami jual tersebut mendapat SP2DK sampai berlanjut ke STP. Teguran dan paksa sita. Karena perusahaan tersebut tutup, tetapi belum menutup NPWP dan tidak bisa mengejar manajemen yang aktif, akhirnya KPP mengejar manajemen sebelum perusahaan tersebut dijual. Pihak manajemen yang aktif di kantor kami. Apakah ada kewajiban manajemen kami membayarkan sanksi pajak tersebut atau tidak? Mohon bantuan secara aturan atau hukumnya, Pak Dodo. Terima kasih. Wah ini kayaknya Pak Edi nanti japri ya. Diskusinya panjang ini ya. Iya Pak. Jadi memang, jadi kalau kita bahas ini Pak sebenarnya, tataran hukumnya dulu ya. SPT yang masuk itu ditandatangani oleh pengurus. Jadi pengurus itu adalah em, yang terdaftar di akte ya. Jadi misalkan SPT Badan, anggaplah ini ada SPT Badan 2020 ditandatangani oleh si A. Nah, dia yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk kasus di tahun itu. Dia yang bertanggung jawab. Karena kan ngomongnya dengan pernyataan, ada pernyataan lah ya di sebelah tanda tangan. Nah, ini menyatakan bahwa yang disampaikan itu benar, lengkap, jelas gitu ya. Dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Artinya mereka bertanggung jawab. Nah, ketika posisinya yang bertanggung jawab, ya ini mereka-mereka yang menjadi penanggung jawab pajak pertama yang yang didahulukan lah ya, didahulukan. Artinya kalau misalkan ternyata mengejar manajemen sebelum perusahaan tersebut dijual, ya memungkinkan, memungkinkan, gitu ya. Artinya ya lihat lagi nanti kasusnya, tahun berapa ya, tahun berapa yang punya tanggung. Artinya di situ kemudian ya nanti diselesaikan kasusnya. Ya umumnya ketika kita ada di situ di akte ya kita harus bertanggung jawab di tahun tersebut ya tahun pajak tersebut ya. Nanti masalah uangnya ini ada apa enggak ya harusnya di perusahaan yang sekarang ya, yang ketika dijual ini yang kemudian harus menang. Makanya sebenarnya ketika mau dijual, bagi kita ya, ketika kita mau beli suatu perusahaan, biasanya kan harus due diligence dulu. Due diligence itu kan di review ya, kewajiban pajaknya rapi apa enggak tahun sebelumnya, layak dibeli apa enggak, kemudian punya resiko apa, kemudian ada sengketa apa gitu ya. Sehingga ketika di take over sama kita, itu kasus-kasus itu nggak akan muncul lagi dan nggak akan lagi menjadi beban buat kita gitu. Makanya harusnya perlu due diligence dulu ya sebelum dilakukan penjualan. Boleh Pak? Baik. Selanjutnya dari Bu Mariani. Izin bertanya Pak, apakah SP2DK ada tenggang waktu penyelesaian KPP sesuai undang-undang? Karena sudah 4 bulan belum ada hasil dan LHP2DK-nya dari AR dan telah melewati 2 bulan semenjak konseling. Tapi AR masih terus follow up untuk dibayar agar SP2DK bisa ditutup. Ya Terima tadi kasih.
penyelesaian P2DK di SE05 itu 60 hari plus 30 hari ya perpanjangan. Nah, tapi lihat dulu nih, dilihat dulu adalah di hasil konselingnya itu ada yang kurang bayar nggak biasanya? Kurang bayar. Dan kalau misalkan kurang bayar kita sepakat setuju dibayar. Dibayar nanti dikasih aja SEC-nya. Kemudian kalau harus dibikin pembuatan SPT, kasih pembuatan SPT-nya. Nanti habis itu dibikin berita acara. Nanti P2DK-nya dianggap selesai gitu ya. Tapi kalau ternyata ada yang harus dibayar di P2DK dan kita setuju ya pasti dikejar-kejar lah, ditanya-tanyain gitu ya. Kecuali Bu Mariani di P2DK-nya memang nggak sepakat. Ya kalau nggak sepakat nggak ada yang harus dibayar gitu ya. Tapi ya tadi bisa jadi mungkin diarahkan ke pemeriksaan. Mungkin ya bisa diarahkan ke pemeriksaan. Terima kasih, Pak Dodo. Selanjutnya, sebenarnya ini ada di penjelasan tadi ya, yang nomor 5 atau nggak salah tadi saya ingat. Di Pak Firman Nurfansyah Agista nih, Pak, apakah ada SP2DK terkait Tipidok? Udah, Dari pemaparan Pak Dodo ada sih tadi ya. Pak Bambang nih pernah nih ada. Iya, betul. Jadi dulu ada SP2DK minta tipidoknya apa Bambang? Iya, master file local file. Sampai minta master file local file. Jadi memang ketentuan master file local file itu memang tidak disubmit di SPT tahunan. Tapi ketika SP2DK atau saat pemeriksaan pun biasanya baru diminta untuk dilihat memang benar nggak gitu ya harganya wajar, analisa di tipidoknya itu sesuai dengan ketentuan. Ya umumnya sih diminta tipidoknya. Tapi kalau Pak Firman belum bikin tipidok, segera bikin Pak. Ya sehingga nanti mungkin bisa kelihatan transaksinya harganya arm's length apa enggak ya. Selanjutnya dari Bu Nuni M. Izin bertanya Pak, kami sudah 2 kali kena SP2DK atas PPh 25 karena laporan kami dengan dolar, jadi bayarnya sesuai kurs saat bayar. Tapi di SP2DK dibilang selalu kurang bayar. Ketika kita bilang karena selisih kurs, tim pajak bilang bukan karena di data mereka bukan selisih kurs. Ini bagaimana ya Pak ya? Iya, mungkin iya. Jadi kan memang mungkin ya posisi kan antara bayar dengan dicatat di pembukuan beda ya. Kalau bayar kan mungkin pakai rupiah, sehingga harus ada konversi dulu ya ke rupiah ya, dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan. Eh, tapi ini saya harus lihat dulu ya di SP2DK-nya. Jadi bukan berarti ya kan nanti modelnya apakah SP2DK-nya itu ada hitungan ulang kembali sehingga terdapat kurang bayar dan ada bayar tambahan baru dengan kurs yang baru itu memungkinkan gitu. Tapi kalau ternyata nggak ada, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah sebenarnya. Harusnya nggak ada selisih ya, nggak ada selisih kos. Jadi saya harus lihat dulu. Mungkin Bu ini nanti coba kirim kasusnya aja dulu ke ini, ke email kami biar nanti kami coba lihat analisa dulu karena kalau model kayak begini kan saya agak susah ini ya melihat ya kondisinya seperti apa. Baik. Selanjutnya dari Bu Sismiati Handayani. Izin bertanya Pak Dodo, kami mendapatkan SP2DK yang menanyakan laporan rugi laba jasa konstruksi yang dikenakan PPh final 2%. HR menanyakan biaya lain-lain. Kalau PPh final bukannya sudah selesai dengan dipotong PPh final, Pak? Kenapa dia menanyakan juga biaya lain yang menjadi objek pajak? Mohon pencerahan. Oh, gini ya. Kalau ngomongin PPh badannya, Bu, Sismi memang betul, Bu. Jadi penghasilannya final, biayanya koreksi fiskal. Tapi mungkin dia ngecek ini, Bu. Ngecek mungkin ada potensi di biaya lainnya objek withholding, objek pemotongan. Ya, kita tahulah biaya lain itu biaya apa kan? Biaya tempat sampah lah. Gitu. Biaya yang nggak terakomodir di akun-akun biaya yang lain, kemudian ditaruh di situ ya. Nah, kemungkinan besar yang dicari adalah withholding tax. Entah ada pembayaran honor gitu ya, ada pembayaran sewa dan lain-lain yang butuh untuk pemotongan. Jadi mungkin yang digali yang kalau PPh badannya saya pikirkan kita udah koreksi fiskal ya. Yang dicari biaya yang lain berarti ya, Pak. Iya,
dari Pak Farid Prasetyo. Pak, apakah diperbolehkan nilai PEB yang dilaporkan di SPT PPN dilakukan revisi berdasarkan internal memo dari pihak customer atau afiliasi di Cina? Karena nilai penjualan baru diketahui setelah dilakukan lelang. Nah ini Pak, jadi ini yang kadang-kadang sering terjadi pertanyaan ya. Mungkin nanti baru kita bahas di minggu depan sebenarnya. Hmm. Jadi PEB itu kan dilapor di omset juga ya, kan penjualannya dilapor di SPT PPN. Kalau posisi di laporan rugi laba kita nggak jadi masalah, karena memang nanti kan bisa jadi barangnya baru nyampe, kemudian baru mungkin ya baru ada rekonsiliasi ya. Ada barang yang reject, ada barang yang rusak gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau ini kan kasusnya setelah dilakukan lelang ya di sana ya. Nah, sehingga posisinya ada terjadi perbedaan. Padahal sebenarnya waktu PEB-nya itu terbit di Bea Cukai, itu kan memasukkan nomor invoice dan harga FOB-nya. Ada harga FOB, ada harga freight-nya gitu ya. Nah, ini biasanya kan harus dilampirkan invoice-nya. Nah, kalau terjadi perbedaan, selisih, masalahnya kita nggak bisa bikin pembetulan PEB. Karena ketentuan pembetulan PEB itu di ketentuan bea cukai adalah 30 hari. Sehingga ya pasti akan terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan lah ya. Nah, ini harus dijelasin ke kantor pajak. Ada perbedaan ini. Ya salah satunya tadi ada internal memo dari customer, afiliasi, ada adjustment ya, price adjustment. Kemudian kita nggak bisa bikin pembetulan PEB di SPT PPN ya. Ya, setahu saya ya nggak bisa bikin pembetulan. Apalagi menghapus atau jadi nol malah nggak bisa ya. Gitu ya. Itu sih. Kecuali bisa dibetulkan direvisi nggak jadi masalah. Tapi pastikan di laporan keuangannya juga direvisi ya. Jadi angka SPT PPN sama laporan keuangan sama. Cuma jadi masalah nanti udah direvisi PEB di SPT PPN, data bea cukainya beda. Nah, tinggal dijelaskan aja sama kantor pajak bahwa ini terjadi eh, apa namanya perubahan internal memo. Terus yang kedua, karena ini transaksi afiliasi, hati lagi Pak Farid. Ini kan afiliasi ya. Pak, afiliasi nih. Ini hati-hati nih. Ada apa nih? Ya transfer pricing ya. Iya, pasti. Transfer pricing hati-hati lagi. Jadi mau nggak mau, ya nggak ngomongin antara PPN sama PP Badan aja, tapi terkait dengan ini. KTP juga. Iya, Oh, udah jawab sama Pak Farid kita pakai KTP. baik. Pak Dodo, terima kasih atas jawabannya. Kayaknya ini pertanyaan kita yang terakhir ya, karena waktunya Iya, juga yang sudah mendekati ya. iya nanti Eh, boleh saya saya mau, sampaikan dulu Pak. Jadi boleh mungkin silakan Pak Dodo. buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau nanti kan di pekan depan kita udah masuk ke kasus-kasusnya ya. Jadi silahkan kirim email ke kami, boleh email saya chat ya nanti di sini. Bapak Ibu boleh masuk kirim pertanyaan ini ke email pribadi saya. Nanti eh, email yang masuk nanti saya scanning nanti untuk masing-masing kasus saya akan sampaikan. Kemudian yang kedua eh, bisa juga japri langsung kan kita udah ada grup WhatsApp-nya ya. Jadi japri langsung juga boleh, mau dipersilakan. Kita open dan kita sharing, kita bantu juga. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah pikir macam-macam. Kemudian eh, nanti di WA grupnya saya akan open besok untuk kita diskusi ya. Nanti teman-teman yang lain juga boleh membantu kok, nggak harus dari saya. Teman-teman boleh membantu, kita saling konsolidasi ngebantu sama yang lain. Terus eh, ya paling itu aja Pak Babang. Ya, Baik, nanti kan depan kita udah masuk masing-masing ke kasus. betul. Baik, terima kasih Pak Dodo ya. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika masih ada pertanyaan seperti yang tadi dibilang Pak Dodo yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung di WhatsApp Group. Setelah webinar ini selesai, WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait dengan SP2DK. Sebelum kami menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Fresh Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu
Kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan temuan SP2DK berupa koreksi omset atau penghasilan perusahaan. Nah, silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan bahwa Fresh Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak dan Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan Tipidok, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di freshconsult.id atau menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih.